Bapa. Nyanyian yang baru, bahkan nyanyian yang belum pernah ada Tuhan, yaitu pengagungan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bukan hanya mengalami hadirat-Mu Tuhan, tapi kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, biar semua para malaikat, bahkan orang kudus dan Elohim Tuhan, orang-orang Tuhan yang perkasa Tuhan, dewan surga dan yang orang-orang perkasa di bumi Tuhan, bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, di Kahal Bandung. Kami percaya Tuhan, biar anugerah-Mu Tuhan tetap senantiasa ada, menuntun kami semua Tuhan, mengalami setiap kepenuhan dari Torah Tuhan, bahkan mengalami Tuhan, bukan hanya Tuhan mengalami doa yang biasa-biasa saja Tuhan. Pimpin tuntun kami Tuhan, untuk mengalami Tuhan kesukaan dalam berdoa, bahkan sampai kenikmatan dalam berdoa Tuhan, sehingga Engkau Tuhan bukan hanya Tuhan tinggal di dalam kami, Kristus tinggal dalam kami, tapi kami juga tinggal di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Beshem, Mosiak, Yehoshua Adoneinu. Semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Oke, shalom aleichem. Selamat pagi semuanya. Atau selamat siang ya. Sudah menuju siang. Tapi saya percaya belum menuju makan siang ya. Kenapa? Karena kita percaya kita mau makan roti yang terbaik dari surga pagi hari ini. Amin. Jadi saya mau tanya dulu, siapa yang kemarin hari Senin, Selasa, dan Rabu ikut puasa? Diumumin ke jemaat nggak? Oh, diumumin ya. Ikut puasa. Angkat tangan dulu. Yang ikut puasa. Saya mau tanya, yang puasanya nggak makan, nggak minum selama 3 hari, ada nggak? Saya juga nggak angkat tangan, soalnya saya nggak lakuin itu. Tante Mei ya? Tante Mei sama Wakil Gembala, Pastor Joshua. Nah, saya mau tanya lagi yang 2 hari ada yang nggak makan, nggak minum? Wah, ibu luar biasa. 3 hari, 1 hari. Oh, Feve ya, istri saya. 1 hari. Ada nggak yang cuman yang makan, yang minum aja? Selama 3 hari minum saja. 1, 2, 3, luar biasa. 4. Ada yang selama 3 hari makan sayur. 1 kali 1 hari, selama 1 hari aja. Oh, saya 1 hari sisanya minum. Yang lain? Bapak, yang makan sayur 3 hari berturut-turut makan sayur. Puasanya makan sayur. Kalau daging babi nggak boleh ya. Daging babi kemarin haram, sekarang jadi halal. Makan sayur. Nah, saya mengucap syukur, kenapa? Karena bagi saya ini pertama kali dengan anugerah Tuhan puasa 3 hari. Kalau dulu di zaman dulu mungkin pernah dengar namanya puasa Esther. Saya dulu istri saya punya papa, mertua saya ini sekelompok dengan kelompoknya Tante Mei di zaman dulu. Mereka suka doa puasa. Bahkan orang-orang yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Kemarin saya ngobrol sama sama mertua saya, ngomong gini. Dulu waktu di zaman dulu katanya pernah 3 hari mengasingkan diri. Ini orang-orang luar biasa bersama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saya sebut identitasnya atau inisialnya pasti kenal semua. Inisialnya G. Belakangnya ya pikir sendiri yang gay siapa. Nah, jadi yang terjadi apa? Luar biasa katanya, waktu berdoa semuanya berdoa 3 hari. Tapi yang lebih luar biasa lagi, setelah selesai doa puasanya langsung menyerbu restoran dan makannya beberapa kali lipat yang seperti yang belum pernah dimakan sebelumnya. Makannya banyak banget. Tapi siapa yang kemarin ngerasa waktu kita berpuasa, waktu kita buka puasanya, makannya nggak bisa makan banyak. Kayaknya makan sedikit aja udah kenyang. Kok saya biasa, ini kelihatan dari posturnya, saya besar seperti Pastor Joshua besar. Kita makan, saya kenapa bandingkan dengan Kak Joshua dengan Pastor Joshua, karena kita pernah makan babi. Ini saya cerita dulu, pernah makan babi. Waktu saya makan dengan tim waktu itu dari Uganda, ini Pastor Dennis lagi di Uganda, tim dari Uganda, 1 porsi babi itu dimakan untuk 6 orang. 1 porsi babi dimakan untuk berapa orang? 6 orang. Berarti porsinya banyak sedikit? Banyak. Tapi gak apa-apa ya Jos ya. Tapi sebelum itu, 1 tahun sebelumnya, waktu Pastor Joshua ke Jakarta, ayo kita makan babi.
Dengan porsi yang sama, saya makan berdua dengan porsi yang sama saya hanya makan berdua dengan Pastor Joshua. Jadi porsi yang sama dimakan dengan 6 orang, kita berdua menghabiskan porsi 6 orang. Luar biasa. Tapi saya percaya aneh, saya mengalami keanehan kenapa waktu kemarin setelah puasa, makannya sedikit, nasi cuma 1 centong aja, makan dengan sayur kayaknya kenyang banget. Nah siapa yang percaya waktu kita ngalamin puasa yang kemarin bukan karena kita cuma mau terlihat rohani. Tapi saya percaya waktu kemarin kita bersama-sama masuk dalam puasa secara korporat, kita mengalami asupan dari surga juga. Sehingga yang biasa kita makan banyak, makan sedikit pun udah kenyang. Bahkan istri saya ini kan menyusui anak yang masih 9 bulan. Hari pertama dia puasa. Orang-orang di Kahal bilang, biasa puasa sehari. Hari kedua mulai gemeteran. Mungkin kalau saya yang dulu, udah puasa aja lanjut aja. Tapi ternyata gemeteran kenapa? Karena disusuin. Tapi yang luar biasa hari kedua itu belum makan ya Pak ya? Makan akhirnya. Tapi yang luar biasa ini anak saya ini yang Yopiel ini kita bersama-sama dia nggak makan nasi, nggak makan daging. Tapi beratnya lebih berat daripada anak seumurannya. Nah saya percaya waktu kita bersama-sama sepakat sebagai satu keluarga, saya percaya walaupun kita nggak makan secara langsung, tapi waktu kita berdoa, kita mengalami juga asupan dari surga. Makanya saya bersyukur waktu kita kemarin di Kahal Jakarta beberapa minggu sebelum Papi ke Uganda, kita sepakat untuk berdoa 3 jam bersama-sama. Doa fajar hari Sabtu itu pertama kali dalam sejarah doa 3 jam bersama-sama tanpa berhenti di doa fajar. Dan yang luar biasa apa? Saya mikir awalnya 1 jam kayaknya belum tentu pada sanggup. Tapi udahlah kita dapat. Akhirnya 1 jam pertama memang suasana masih belum fokus. Kenapa? Karena kaget mungkin. Begitu masuk jam kedua, lebih fokus lagi, yang luar biasa. Begitu masuk jam ketiga, memang nggak semua orang tetap tinggal, tapi yang tertinggal, saya percaya orang-orang yang punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Waktu jam ketiga, semua berdoa seperti tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Seperti semuanya ringan dan semuanya ngalamin hadirat Tuhan. Nah saya percaya semua gereja rindu mengalami hadirat Tuhan. Siapa yang di sini rindu waktu berdoa ngalamin hadirat Tuhan? Siapa yang rindu setiap minggu ke gereja ada hadirat Tuhan? Saya jujur saya nggak rindu hadirat Tuhan. Waduh ini sesat lagi. Dibilang ini kayaknya datang dari Jakarta ke Bandung bawa penyesatan kayaknya. Kenapa saya nggak rindu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Saya percaya itu keren abis. Tapi saya lebih rindu ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Jadi apa bedanya hadirat dan perjumpaan? Hadirat itu sama seperti mungkin waktu Kak Joshua ada di tempat ini. Siapa yang pernah cium waktu dekat Kak Joshua pernah cium bau parfumnya? Jangan bau badannya ya. Bau parfumnya siapa yang pernah cium? Kok Bu Dede goyang-goyang Pak Jos. Oh, Tante Mei pernah cium, kenapa? Karena mungkin di rumahnya pernah lihat parfumnya ya. Nah, hadirat Tuhan itu seperti gini, seperti waktu kita datang di suatu acara, suatu ibadah, kita mencium bau-baunya Tuhan. Parfumnya kecium, Tuhan ada di sana. Mungkin paling simpel gini, waktu kita datang ke satu acara, siapa yang rindu ketemu Pak Prabowo? Enggak mau, ya Allah ya Robi. Yang rindu. Ketemu Pak Presiden ya. Luar biasa dulu waktu Pak Jokowi saya pernah mau udah dapat undangan ketemu Pak Jokowi, cuman di hari terakhir batal. Batalnya kenapa? Karena Pak Jokowinya nggak jadi datang ke tempat yang saya diundang itu. Dia langsung muter ke tempat yang lain. Saya udah jalan, udah pakai baju yang terbaik. Jalan udah jauh soalnya tempatnya di Cikande. Udah jalan, begitu tengah jalan dapat info Pak Jokowi nggak jadi mampir. Ya udah saya balik lagi ke rumah. Nah, apa hadirat? Hadirat itu ini seperti waktu kita datang ke satu tempat, kita diundang oleh misalkan Pak Presiden Prabowo, kita datang, Pak Prabowo ada di situ. Misalkan ini saya seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo lagi pidato, Pak Prabowo lagi sharing mengenai visi kebangsaan. Mungkin Kak Joshua ada duduk paling belakang, Kak Samuel ada duduk paling belakang. Tapi Pak Prabowo nggak sadar akan kehadiran Pak Joshua, Pak Samuel.
Tapi mereka sadar akan adanya Pak Prabowo. Mereka cium baunya Pak Prabowo. Bahkan mereka dari belakang foto. Tapi mereka nggak ketemu langsung dengan Pak Prabowo. Tapi bedanya perjumpaan apa? Perjumpaan waktu misalkan Pak Prabowo datang dan saya panggil Pak Joshua sini. Misalkan Pak Prabowo misalkan datang atuh. Nah, waktu saya lihat muka dengan muka, itu baru yang namanya perjumpaan. Kenapa saya percaya hadirat Tuhan itu semua orang bisa ngalamin hadirat Tuhan. Tapi belum tentu orang yang ngalamin hadirat Tuhan mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita pernah bertemu dengan seorang pejabat atau Tuhan sendiri, saya percaya hidup kita pasti ngalamin perubahan. Kenapa banyak gereja yang hadirat Tuhan luar biasa? Siapa yang di sini pernah waktu ibadah tuh merinding-merinding? Lagi nyembah, ini orang karismatik biasa waktu lagi nyembah apa? Biasa tangannya goyang-goyang. Tanda orang kepenuhan roh biasanya goyang-goyang. Siapa yang pernah ngalamin itu? 1, 2, saya juga ngalamin itu. Bahkan maaf kita hamba Tuhan waktu doain orang, tandanya kepenuhan roh apa? Goyang-goyang. Supaya orang percaya. Bahkan lebih gila lagi apa? Waktu kita doain orang harus rebah. Supaya apa? Saya percaya bukan supaya imannya nambah. Justru waktu kita doain dan mereka ngalamin Tuhan, justru iman kita sebagai pembicara yang bertambah biasanya. Dan itu yang sering terjadi. Semua gereja bilang ngalamin hadirat Tuhan. Tapi saya percaya orang yang cuman berada dalam hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, tapi nggak ngalamin perjumpaan sama Tuhan, hidupnya belum tentu berubah. Tapi orang yang ngalamin perjumpaan sama Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kenapa? Karena dia bertemu langsung dengan muka. Siapa yang rindu hidupnya berubah? Nah, kita mau baca satu ayat Alkitab. Ada seorang yang menurut saya luar biasa. Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Gak usah perkenalan ya. Udah pada kenal kan ya? Udah lewat. Oh belum kenal. Waduh Bu Dede, jangan Bu Dede. Keluaran 3 ayat 1 sampai 3 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 2. Ayat 3. Oke. Kalau kita baca ayat 1 dibilang, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Nah kalau kita baca ayat ini, kita mikir Musa ini luar biasa atau biasa? Kenapa luar biasa? Kenapa luar biasa? Kalau menurut saya Musa ini biasa-biasa aja di waktu itu. Kenapa biasa-biasa aja? Dia biasa menggembalakan kambing domba. Jadi dia melakukan penggembalaan kambing domba yang bukan miliknya dengan rutin. Siapa yang di sini kerja bagian maintenance? Maintenance listrik, maintenance, ada nggak di sini? Atau siapa yang di sini pernah punya supir? Punya supir? Nah, saya mau tanya. Kalau kita punya supir, biasa kerjaan supir kita ngapain? Selain nyetir, nyuci mobil, terus apa lagi? Nyuci bensin. Oh ngisi. Ngisi bensin. Jangankan supir, kita juga harus ngisi bensin ya. Apa lagi? Cek mobil biar apa? Tetap bisa berjalan. Apa lagi? Bersihin garasi. Nah, semua yang tadi disebutkan itu kan benar. Dan itu tercakup yang namanya maintenance mobil kan? Pemeliharaan mobil. Nah, apa bedanya seorang supir dengan Musa? Sama. Yang satu apa? Memelihara mobil, yang satu memelihara kambing domba.
dan sama-sama memelihara yang bukan kepunyaan miliknya. Berarti zaman itu Musa ini lagi ngalamin satu titik nadir bahasanya. Waktu lagi ngalamin titik terendah dalam hidupnya. Seorang yang tadinya luar biasa, seorang pangeran di Mesir, waktu dia lari, dibayangin seorang yang punya kekuasaan, tiba-tiba dia jadi seorang penggembala kambing domba yang bukan menjadi miliknya, milik mertuanya. Saya mau tanya, maaf, kerja sama mertua enak nggak? Belum pernah, yang pernah enak nggak? Hah? Jujur, aku enak. Oh ya baik, luar biasa. Kerja sama mertua enak nggak? Kok Samuel ketawa gitu? Enak nggak? Enak, kenapa? Luar biasa, berikan tepuk tangan luar biasa. Kerja sama mertua itu bagi sebagian orang itu nggak enak. Apalagi kalau orang yang dalam dirinya belum menang. Tapi apa yang terjadi sama Musa? Dia harus merendahkan dirinya. Dia kerja sama mertuanya. Memang benar Om Willy, nanti ujungnya dapat warisan. Tapi selama waktu bekerja, saya percaya Musa itu berada dalam penuh tekanan. Gak mungkin Musa itu enak, yang tadinya seorang pangeran yang penuh kekuasaan, yang punya kuasa, tiba-tiba dia harus jadi pekerja dari mertuanya. Gak enak. Tapi saya percaya Yitro ini seorang mertua yang luar biasa. Makanya ayat 2, Keluaran 3 ayat 2 bilang gini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, saya percaya Musa ini bukan ngalamin hadirat Tuhan, tapi dia mengalami perjumpaan dengan utusan Tuhan. Kata malaikat ini bukan cuma malaikat orang kudus dan sebagainya. Malaikat ini berasal dari bahasa Ibrani malak, yang artinya adalah utusan. Jadi waktu Musa ngalamin perjumpaan dengan utusan Tuhan, dia ngalamin perjumpaan dan dia ngalamin perubahan hidupnya. Yang tadinya seorang penguasa di Mesir, jadi seorang bawahan dari mertuanya. Setelah itu apa? Dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan dan dia mulai menemukan kembali jati dirinya. Dia menemukan kembali identitasnya di dalam Tuhan. Dia menemukan kembali tujuan Tuhan dalam hidupnya. Makanya tapi untuk jadi Musa ngalamin perjumpaan sama Tuhan, saya percaya dia mengalami warisan yang dari seorang yang namanya Yitro. Tadi Om Willy bilang senang ya Om ya. Kenapa? Karena dapat warisan ujungnya kalau udah meninggal. Tapi nggak boleh doain cepat meninggal ya. Dapat warisan. Nah, Musa ini dapat warisan. Walaupun Yitro belum meninggal, Musa dapat warisan. Warisannya apa? Nah, Yitro ini artinya luar biasa. Yitro ini artinya adalah kelimpahan yang dari Tuhan. Siapa yang rindu ngalamin kelimpahan? Nah, ternyata Yitro ini orang yang luar biasa. Kenapa? Yitro ini adalah seorang yang disebutkan di Alkitab imam di Midian. Sebelum dia imam di Midian, Yitro ini adalah salah satu dari 3 penasehat utama Firaun. Jadi penasehat utama Firaun itu ada 3. Yang pertama Yitro, yang kedua Ayub, yang ketiga namanya Bileam. Makanya dan Yitro ini ternyata pernah ketemu Musa sebelum Musa melarikan diri ke tanah Midian. Kapan Yitro pernah ketemu Musa? Ingat nggak waktu Musa petah lidahnya? Waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa bilang gini, Tuhan jangan saya Tuhan, abang saya aja Harun, karena dia lebih pintar bicara. Sedangkan saya ini seorang yang petah lidahnya. Atau bahasanya saya ini ngomongnya gagap. Kenapa dia ngomongnya gagap? Karena ternyata waktu kecil Musa ini waktu usia di bawah 15 tahun sebelum akil balik, dia ini makan sehidangan dengan Firaun. Kenapa? Karena dia sudah diangkat anak sama putri Firaun. Dia makan sehidangan dengan Firaun. Tiba-tiba namanya anak kecil seperti Yopiel, tangannya nggak bisa diem. Tiba-tiba dia ambil mahkotanya Firaun. Dan di sisi Firaun ada Yitro, ada Ayub, dan ada juga Bileam. Nah, akhirnya diambillah mahkotanya, dipakein di atas kepalanya dirinya sendiri ke Musa. Lalu Firaun mendengarkan dari 3 orang ini. Penasihat Firaun bilang gini, ada yang satu bilang, Firaun hati-hati.
dia dari kecil aja dia orang Ibrani yang bukan daripada keturunan dirimu langsung, berupaya mengambil kekuasaanmu. Belum apa-apa, masih kecil aja udah ngambil mahkota Firaun, dipakainya ke dirinya sendiri. Jangan-jangan setelah dia dewasa, dia akan mengkudeta dirimu. Satunya bilang gini lagi, Firaun hati-hati, sebelum besar dia akan mengambil hati banyak orang yang suka sama dia, sehingga dia akan menjadikan dirinya raja atas Mesir. Tetapi yang ketiga luar biasa. Yitro ini luar biasa, bilang gini, Firaun, dia ini seorang anak kecil biasa. Kita uji aja Firaun. Uji, kalau dia memang mau mengambil kekuasaan daripadamu, dia pasti akan melakukan hal yang luar biasa. Dia diujinya apa? Diujinya ada ada makanan, dan satunya lagi adalah bara api, arang. Nah, waktu diuji, Musa ini ngambil arang. Waktu diuji dia mau ngambil mau ngambil makanannya. Kalau dia benar-benar mau ngambil kekuasaanmu, dia akan ambil makanannya. Tetapi kalau dia nggak mengambil kekuasaanmu, dia akan ambil bara apinya. Akhirnya dia apa? Dia mau ngambil makanannya. Kenapa? Karena saya percaya Musa ini luar biasa. Musa ini penuh dengan potensi ilahi, supranatural. Tapi kerennya apa? Tiba-tiba ada malaikat Gabriel datang memindahkan tangan Musa yang mau ngambil makanan, bukan makanan, emas dan mahkota dan perbaran api. Dia tiba-tiba dari mau ngambil mahkota mau dipakainya, tangannya dipindahin sama malaikat ngambil bara api, lalu dimakan bara apinya, dimasukin ke mulut. Dan semenjak itu Musa menjadi seorang yang petah lidahnya. Jadi ini luar biasa. Dan akhirnya Musa ngalamin perjumpaan sama Tuhan setelah dia menundukkan dirinya di bawah seorang yang namanya Yitro. Waktu dia lari ke tanah Midian menikah dengan Zipora, akhirnya dia menundukkan dirinya di bawah seorang yang namanya Yitro. Kenapa akhirnya Yitro mau untuk mengadopsi Musa sebagai menantunya? Karena Yitro melihat masa depan dari Musa. Legenda orang-orang Ibrani bilang gini, waktu Musa datang, selain dia mengambil tongkat tongkat Adam yang ditancapkan di tanah, Yitro melihat masa depannya Musa akan menjadi seorang pemimpin yang membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya Yitro walaupun dengan penuh kekejaman, waktu Musa setelah nyabut belum jadi istri Zipora, dia disimpan di penjara bawah tanahnya Yitro. Akhirnya apa? Yitro dengar suara Tuhan, kamu harus bebaskan dia, dan dia yang akan menjadi penyelamat orang Israel dari tanah Mesir. Akhirnya dikeluarkannya lah Musa, dipercayakanlah menjadi gembala kambing dombanya. Namanya Yitro ini luar biasa. Kenapa? Dia ini seorang imam di Midian, tetapi dalam perjalanannya dia terus mencari Tuhan. Dia nggak ngalamin kepuasan waktu jadi imam di Midian. Akhirnya apa? Dia mulai ngalamin yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan menurut sejarah, malaikat yang sama yang menampakkan diri kepada Musa, itu adalah malaikat yang sama juga yang menampakkan diri kepada Yitro. Dan memberikannya pengertian, kalau Torah itu adalah satu-satunya hukum yang benar. Torah itu adalah satu-satunya terang yang memberikan kehidupan. Makanya Yitro punya 7 nama. Yitro ini dikenal dengan 7 nama. Yang pertama namanya Yeter, katakan sama saya Yeter. Yeter ini artinya apa? Dia punya keunggulan, punya banyak kelebihan, dan dia memperoleh Torah. Yang kedua namanya Keni. Keni itu kenapa? Dia seorang yang bersemangat untuk Tuhan, berapi-api untuk Tuhan, karena dia telah memperoleh Torah. Yang pertama, dia punya banyak kelebihan sehingga Tuhan mengaruniakan Torah. Yang kedua, setelah dia mengalami Torah, dia baca Torah, dia ngalamin Torah, dia bersemangat berapi-api sama Tuhan. Makanya disebutkan Keni. Yang ketiga, namanya disebutkan Hobab. Siapa yang di sini pernah dengar kata-kata yang namanya Habib? Habib itu bahasa Arab yang artinya salah satunya kalau nggak salah salah satu pemimpin agama. Tapi ternyata Habib itu artinya anak kesayangan Bapa. Dan itu berasal dari bahasa Ibrani Hobab.
Dan pertama kali yang disebutkan Hobab itu adalah Yitro. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menjadi anak kesayangan Bapa? Bukan Abraham, bukan Ishak, bukan Yakub ternyata. Yang pertama kali disebutkan Hobab itu adalah Yitro. Setelah itu siapa? Heber. Heber itu artinya rekan sekerja Tuhan. Yang kelima namanya Putiel. Putiel itu artinya meninggalkan penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini bukan cuma mengenai mesbah penyembahan berhala, tapi salah satunya adalah meninggalkan setiap hobi-hobi yang merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam baru dikasih nama Yitro. Yitro ini artinya apa? Yitro ini artinya kelimpahan. Siapa yang rindu ngalamin kelimpahan? Setelah Yitro baru disebut namanya Rehuel. Rehuel ini apa? Rehuel ini berasal dari dua kata, dari Roi dan Elo dan El. Kata Roi dan El membentuk kalimat yang mungkin kita semua udah tahu. Roi itu artinya gembala, El itu adalah Elohim. Jadi Rehuel artinya adalah Elohim adalah gembala saya. Siapa yang rindu Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita? Nah, Keluaran 2 ayat 18 bilang ini waktu pertama kali Musa datang, Yitro nggak disebut dengan nama Yitro, tapi disebutkan namanya Rehuel. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, Zipora, ayah mereka bilang gini, mengapakah selekas ini kamu pulang hari ini? Jadi Rehuel nanya, kenapa kamu pulang cepat-cepat? Ternyata dia pulang cepat membawa seorang pangeran Mesir yang namanya Musa. Nah, seorang Mesir yang nggak tahu siapa-siapa, yang nggak kenal siapa-siapa, akhirnya mulai ketemu dengan yang namanya Tuhan adalah gembalaku. Waktu dia menundukkan diri di bawah covering Yitro. Makanya saya percaya siapa yang rindu pagi hari ini ngalamin hidup dalam kelimpahan. Kalau kita rindu ngalamin hidup dalam kelimpahan, yang saya percaya kita mulai belajar mengalami apa yang tertulis di Mazmur 23. Kita baca ayatnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yuk kita bareng baca bersama 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur ini adalah Mazmur yang menurut saya paling terkenal. Semua orang, bahkan orang yang baru jadi Kristen, baru lahir baru, kalau ditanya Tuhan adalah gembalaku, semua orang tahu. Semua orang mengenal namanya Mazmur 23. Tapi pagi hari ini saya percaya kita mau bukan hanya belajar, tapi kita mau mengalami bersama-sama setiap rahasia kelimpahan yang terkandung dalam Mazmur 23. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 bilang gini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya mau tanya, Tuhan sama siapa yang lebih membutuhkan? Kita lebih butuh Tuhan atau Tuhan lebih butuh kita? Kalau kita baca ayat ini, ia takkan kekurangan aku. Berarti kalau kita baca ayat ini, seakan-akan bukan kita yang butuh Tuhan, tapi Tuhan yang butuh kita. Kok kita bilang ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa Tuhan? Kok seakan-akan Tuhan lebih membutuhkan kita daripada kita butuh Tuhan. Tapi ternyata sekali lagi ini terjemahan Indonesia ini kurang tepat. Bahasa aslinya adalah Mazmur Daud, Mizmor le David, Tuhan adalah gembalaku, Yehovah Roi lo eksar. Artinya apa? Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkekurangan apapun. Siapa yang rindu dalam hidup kita enggak berkekurangan apapun?
Yang pertama kita harus ngerti Tuhan adalah gembala kita. Nah, kenapa disebut aku tak berkekurangan apapun? Kata roi itu berasal dari 3 huruf. Kalau kita belajar Hebrew perspektif, alfabet Ibrani, kata roi ini berasal dari 3 huruf, yaitu res, ayin, dan hei. Artinya apa? Res itu raja, orang-orang yang perkasa, bisa juga Elohim. Ayin itu mata, bisa juga ayin itu memastikan. Hei itu kehidupan. Tetapi kalau ditambahin yod di depannya, dari kata roi itu muncul jadi namanya yireh. Seperti tadi lagu Jireh. Yireh ini artinya apa? Artinya sesuatu yang disediakan sama Tuhan. Makanya muncul nama Tuhan Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Artinya apa? Roi atau Ra'ah ini artinya, Roi ini artinya apa? Artinya adalah raja yang yang pasti melihat, terus melihat, dan tetap melihat. Jadi apapun kondisi kita, saya percaya Tuhan terus melihat, pasti melihat, dan tetap melihat kita. Asalkan kita nggak bersembunyi dari Tuhan. Siapa di sini punya anak kecil? Paling seneng anaknya main petak umpet atau enggak? Siapa yang di sini suka main petak umpet sama anaknya? Cuman bugem doang. Saya suka, tapi coba bayangin, setiap kali kita datang, anaknya main petak umpet sama kita. Dari pertamanya senang, sukacita, lama-lama males, betein kan. Ini anak sembunyi terus, bahasa Sundanya nyumput terus. Kita mau ketemu, kita mau ngobrol, sembunyi lagi, nyumput lagi. Kapan dia bisa ngobrol sama kita? Nah, kenapa? Karena Bapa atau Allah itu gambarannya adalah seorang pribadi yang pasti melihat, terus melihat, dan tetap melihat. Tapi seringkali kita ini yang bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi jangan sampai, karena kita keseringan bersembunyi dari hadapan Tuhan, Tuhan yang menyembunyikan dirinya daripada kita. Nah, masalahnya apa? Seringkali kita ini cuma fokus sama kekurangan diri kita. Kalau kita selalu ngalamin kekurangan, makanya firman Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita berbicara takkan kekurangan aku, kita ini selalu fokusnya sama kekurangan kita, sama kelemahan kita. Siapa yang di sini rindu diberkati Tuhan? Ada nggak? Yang nggak angkat tangan nggak rindu diberkati Tuhan berarti ya? Siapa yang rindu pekerjaannya dipromosi Tuhan? Nggak ada yang berani. Siapa yang rindu tanggung jawabnya ditambah sama Tuhan? Bahwa begitu tadi berkat angkat tangan semua, begitu tanggung jawab setengah tiang semua. Seringkali kenapa? Kita seringkali fokus sama kekurangan kita. Waktu kita dalam masalah, kita nggak pernah fokus sama Tuhan. Kita cuma fokus apa? Sama masalah kita, diri kita, dan gimana cara jalan keluarnya. Sedangkan saya percaya waktu kemarin puasa, Papi Biantoro tuh ada ngomong gini. Cek. Makanya waktu kemarin puasa, saya dengar beberapa kesaksian dari pemimpin di KL Jakarta dan jemaat. Waktu mereka mulai puasa, mereka tetap bekerja, tapi mereka nggak fokus sama urusan pekerjaan. Tuhan yang buka jalan atas pekerjaannya. Tuhan yang membuka setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka kembali. Kenapa? Karena kita mulai fokus sama urusannya Tuhan. Makanya firman Tuhan, Tuhan adalah gembala. Kalau gembala, ini saya sering ke kampung, saya sering bekerja di daerah kampung yang banyak dombanya. Jadi saya perhatiin, domba itu kalau lagi makan kan diangon sama gembalanya. Angon itu diurus ya, diurus sama gembalanya. Jadi dia cari rumput, begitu gembalanya meleng sedikit, domba ini dengan mudah liar. Dia akan mulai cari rumput yang hijau. Nah, waktu dia lagi cari rumput yang hijau, saya pernah lihat satu domba, waktu dia mulai lagi cari rumput yang hijau, teman-temannya dan sekelompoknya sama gembalanya udah maju di depan sana, sedangkan dia masih di sini cari rumput. Akhirnya dia mulai kesulitan. Kenapa? Karena dia terpisah dari kelompoknya. Akhirnya apa? Di tempat ini setelah rumputnya habis,
Gembalanya udah jalan jauh, gembalanya juga nggak ingat ada dombanya, gembalanya juga nggak bener ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nangis, dia dia nangis. Kenapa? Karena dia udah nggak dapat makanan. Sedangkan semua yang kelompoknya yang ikut, waktu dia tidak memisahkan diri, dia nggak ngurusin urusannya sendiri. Gembalanya yang mengarahkan dan fokus sama kebutuhan domba-domba yang ikutnya, yang ikut sama gembala itu. Makanya seringkali kita ini lupa sama Tuhan. Waktu kita ngerasa kita banyak masalah, waktu kita ngerasa kita lagi sakit, kita cuma fokus sama kelemahan diri kita sendiri. Tapi kita nggak fokus sama urusannya Tuhan. Tapi saya percaya waktu kita belajar untuk fokus sama urusannya Tuhan, Tuhan yang akan ngurusin urusan kita. Sekecil apapun Tuhan yang akan ngurusin. Saya kesaksian ini anak saya. Anak yang dipercayakan Tuhan ke saya, anaknya Kahal, yang ketiga ini Yopiel. Yopiel ini makannya sulit. Kenapa sulit? Karena dia nggak makan. Ya mungkin ada beberapa yang tahu. Makannya itu cuma makan madu, kurma, dan belalang. Siapa yang di sini mau makan kurma dan belalang? Ada yang mau makan kurma dan belalang? Saya jujur pertama kali belalang itu datang, baunya itu bikin saya nggak kuat. Tapi yang luar biasanya, sampai saat ini luar biasa bagi saya. Kenapa? Saya itu cuman beliin dia kurma cuman 1 kali. Istri saya beliin kurma cuman 1 kali. Kenapa? Karena kurma itu terus datang, dan terus datang. Waktu kita nggak kenapa? Apa bedanya kurma? Saya baru tahu bedanya kurma Indonesia dan kurma luar negeri. Waktu kurma di Indonesia, walaupun semahal apapun kurma di Indonesia, waktu kita makan pasti manisnya seperti makan gula. Tapi kurma dari luar negeri, manisnya itu beda. Dan yang luar biasa kenapa? Kalau kita, pasti kita cuma beli kurma di Superindo, di di Jogja. Itu gula semua. Tapi yang saya percaya ini anugerah Tuhan. Waktu kita nggak fokus sama urusan diri kita sendiri, penyediaan Tuhan itu nyata buat anak ini. Kurmanya dikasih kurma yang terbaik. Bahkan kurmanya stoknya untuk 3 bulan ke depan masih ada. Sampai setiap kali saya pulang ke rumah, ada kurma. Tiap lihat atas kulkas, kurma lagi. Yang tadinya saya nggak begitu suka kurma, akhirnya saya belajar makan kurma dan ternyata kurma itu enak. Mungkin kenapa? Karena kurmanya dari luar negeri ya. Kalau lokal kayaknya kayak makan gula. Tapi siapa yang percaya, siapa yang rindu, waktu kita mulai fokus sama urusannya Tuhan, Tuhan yang take over dan handle urusan kita sendiri. Kelemahan kita sendiri, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan dibilang di sini tidak akan kekurangan, atau aku tidak berkekurangan. Lo eksar itu artinya apa? Tangan yang kosong. Kenapa tangan yang kosong? Karena saya percaya kalau tangan kita nggak pernah kosong, kita nggak siap untuk diisi yang baru. Kalau tangan kita penuh, maaf. Kalau tangan saya penuh sama air ini, waktu saya pegang air ini, Kak Joshua mau kasih saya anggur. Waktu saya pegang ini, saya nggak lepasin. Anggur yang tangan Kak Joshua ini tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Padahal anggur sama leci, menurut saya lebih enak anggur. Tapi saya nggak akan pernah menerimanya. Kenapa? Tangan saya nggak pernah kosong. Saya memegang erat apa yang saya punya. Saya memegang erat apa yang saya miliki. Dan seringkali saya memegang erat kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Padahal kepercayaan itu bisa dianugerahkan kapanpun dan bisa diambil kapanpun. Tergantung pemilik kepercayaan itu kapan mau memberikan, kapan mau mengambil balik. Orang Ibrani ini percaya garis tangan ini adalah namanya scroll of destiny, gulungan dari destiny. Kenapa? Selama kita mau melakukan semua destiny, selama kita mau terus bergerak, maka destiny Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan akan dialirkan dalam hidup kita. Syaratnya apa? Saya percaya salah satunya adalah kita percaya Allah pasti melihat, tetap melihat, dan akan terus melihat kepada kita. Waktu kita ngalamin kesusahan, seringkali kita fokusnya sama diri kita. Waktu kerjaan kita bermasalah, pasti ini laki-laki, kita mikirnya gimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ini saya pribadi, seringkali waktu saya berpikir untuk menyelesaikan masalah itu, justru masalahnya nggak pernah beres. Tapi masalahnya apa? Ini beres, tiba-tiba masalah baru datang lagi.
Tapi waktu kita mulai kemarin, saya jujur waktu kemarin puasa, saya pertama kali istri saya bilang gini, gue suka Sandy yang puasa kayak kemarin. Kenapa? Tenang bawaannya. Kenapa? Mungkin gak ada energi ya. Karena saya ini tipe orang yang gak bisa diem. Kalau ada kerjaan pasti saya mikirin terus. Bahkan mungkin saya mikirnya kadang overthinking. Tapi yang luar biasanya waktu saya overthinking, saya mau melakukan yang saya pikirin itu gak pernah bisa jadi. Tapi waktu saya mulai tenang, belajar untuk berdoa, berdiam diri, tiba-tiba Tuhan itu bisa buka jalan lewat orang, bahkan lewat orang yang dulu mengkhianati saya. Tuhan itu bisa membuka jalan yang seakan-akan jalan kita udah tertutup. Tuhan bisa bukain lewat orang yang bagi kita orang ini bukan hitungan, bukan siapa-siapa. Seringkali kita ini menganggap rendah orang, kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih hebat dan lebih rohani. Tapi seringkali kita lupa, semua orang itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua orang dihembuskan oleh nafas Allah yang sama. Jadi dalam setiap orang, sebrengsek apapun dia, separah apapun dia, di dalamnya ada nafas Kristus. Saya mulai belajar, khususnya dalam seminggu belakang ini, untuk mulai percaya kalau dia gembala saya tidak akan berkekurangan apapun. Mungkin kenyataannya masalah tetap ada, tapi kekuatan itu akan terus datang sama kita. Bedanya apa? Orang kalau yang udah banyak masalah tapi dia lemah, itu nggak ada kekuatannya. Tapi saya percaya waktu kita walaupun kita banyak masalah, atau saya mau tanya dulu nih, siapa yang di sini nggak mau punya masalah? Saya mau doain. Nanti saya panggil Pastor Joshua, para pemimpin, Ko Samuel, Tante Mei buat maju. Yang nggak mau punya masalah, angkat tangan. Kenapa nggak ada yang angkat tangan? Kenapa nggak ada yang mau angkat tangan? Kenapa Pak? Jalan hidupnya selalu ada masalah. Tapi kita setiap hidup kita pasti ada masalah. Jangan sampai kita jadi pembawa masalah. Kenapa? Saya gampang. Kalau ada misalkan yang gak mau punya masalah, saya akan doain, Tuhan cabut nyawanya sekarang Tuhan, biar pulang ke rumah Bapak. Hilang masalahnya. Tapi masalah yang baru buat keluarga yang ditinggalinnya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Nah saya percaya seringkali waktu kita fokus sama diri kita gak menjadikan Tuhan itu gembala kita. Dan Tuhan itu apa? Tuhan itu rindu bekerja, terus bekerja. Makanya ayat 2 bilang gini, Mazmur 23 ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan, gimana saya bisa tenang Tuhan? Masalahnya banyak Tuhan, tagihannya banyak Tuhan, penyakit saya banyak Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seakan-akan ayat ini tuh klise. Gimana caranya membaringkan aku di padang yang berumput hijau? Kata membaringkan di sini itu artinya bukan tidur. Tapi kata membaringkan di sini itu artinya adalah saya beristirahat. Dan dalam istirahat itu saya punya keamanan, atau saya punya keamanan yang dari dalam saya. Makanya firman Tuhan bilang gini, dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanmu. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Dan bahkan Tuhan masih bekerja. Tuhan akan terus bekerja saat kita tinggal tenang. Karena Ia yang membaringkan kita di padang berumput hijau. Dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ternyata air yang tenang ini bukan air yang tenang seperti pikiran kita, maaf. Seperti air dalam aqua ini, yang tenang tidak ada gelombang. Bahasa aslinya itu artinya bukan air yang tenang, tetapi Ia membimbing aku ke air yang jernih bagaikan kristal. Siapa yang di sini pernah ngelihat air jernih? Atau di sini siapa yang lebih suka minum air kotor daripada air jernih? Air itu selokan. Ada yang suka? Saya kemarin nonton TikTok. Ada seorang dari Korea, influencer. Dia ke Sungai Gangga di India. Ada yang pernah ke India? Ada yang mau ke India? Tante Mei pernah ke India? Jos pernah ke India, Jos? Transit. India ini luar biasa. Kenapa? Saya pernah dengar salah satu hamba Tuhan di Malaysia bilang gini. Dia orang India, dia bilang gini, Pastor, ayo ikut sama saya ke India. Oke, kapan? Tapi dia cuma punya satu syarat. Syaratnya apa?
dia nggak bilang apa-apa, dia bilang gini, yang penting pastor bisa sharing, tetap sharing di tempat dalam rumah yang di dalam rumah itu ada kandang sapinya. Bahkan waktu sapinya berak itu di sebelah mimbarnya pastor. Waktu saya diem. Kenapa? Maaf, seringkali kita ini nggak bisa fokus. Waktu itu terjadi pasti kita fokus sama kotorannya. Ini orang India ini luar biasa. Akhirnya apa? Saya nonton itu, saya ingat ini. Dia datang ke India, dia minum air dari Sungai Gangga. Dia minum dengan bangga. Nanti saya cari linknya, saya kasih ke Pastor Joshua atau ke Ko Samuel. Dia minum dengan bangga, dia pakai video. Dia minum seger katanya, air dari Sungai Gangga. Padahal airnya penuh dengan sampah, saya lihat di belakangnya. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? 2 hari kemudian dia demam tinggi, langsung 42 derajat Celcius. Kenapa? Karena kotor. Seringkali kita ini suka berada di tempat yang kotor, karena diri kita sendiri kotor. Kalau kita ini bersih, kita lebih suka air yang jernih, apalagi seperti kristal. Wahyu 22 ayat 1 bilang gini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang mengalir keluar dari tahta Allah Bapa dan dari tahta anak domba. Nah, kata membimbing yang tadi, membimbing aku ke air yang tenang, itu artinya bukan membimbing aja, tapi menuntun kita untuk masuk ke dalam air yang jernih seperti kristal, mengalami kesegaran yang baru. Makanya setelah itu dilanjutkan dari Mazmur 23 ayat 3 bilang gini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahasa Inggrisnya boleh tampilin gak? Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 3 bahasa Inggrisnya boleh? Loading. Kayak komputernya butuh supranatural. Masih loading. Oke, ada yang boleh bacain? Kak Joshua atau siapa? Pastor Joshua? Loading ya? Mazmur 23 ayat 3 bahasa Inggrisnya. Nah, ini terjemahannya kayaknya beda nih. Kayaknya terjemahannya itu beda. Mazmur 23 King James. 23 ayat 3 King James. Di bawahnya satu ayat setelah ini. Di atas ini. Nah, ini betul. Oke. Yuk kita baca bersama-sama yuk. He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for his name's sake. Dia bilang gini, dia bukan cuma menyegarkan jiwaku, tapi restore ini bukan cuma menyegarkan tapi memperbaiki. Kenapa? Siapa yang percaya setiap jiwa kita ini pernah rusak? Pernah rusak karena apa? Karena dibully, mungkin karena diperlakukan tidak adil, dihianati. Tapi dibilang gini, he restored my soul. Kenapa dia merestore jiwa kita? Karena dalam hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38 bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa yang rindu, waktu kita mulai di-restore, diperbaiki, waktu kita mulai diisi kembali, dari dalam hati kita mengalir aliran air kehidupan. Sehingga waktu kita ketemu orang, waktu kita berbicara dengan orang lain, bukan kematian yang mengalir, tapi orang yang lemah akan dikuatkan kembali. Orang yang udah gak punya pengharapan akan memperoleh pengharapan yang kembali. Kenapa? Karena dia mulai apa? Merestore diri kita. Nah setelah itu apa? Dia bilang, he lead me in the paths of righteousness. Makanya dibilang di sini, dia tidak memimpin saya di jalan. Bahasa Indonesianya tadi bilang gini,
ia menuntun aku di jalan yang benar. Tapi artinya ini bukan di jalan, tapi dia memimpin saya di langkah-langkah hidup, di langkah-langkah yang penuh dengan kebenaran. Siapa yang rindu? Apa bedanya jalan? Ini jalan nih. Kalau jalan, kita lewat jalannya. Tapi kalau langkah tergantung kaki kita. Kaki yang melangkah, step by step. Siapa yang rindu kita bukan cuma berjalan dalam jalan kebenaran, tapi kita melangkah, kaki kita melangkah untuk melakukan setiap kebenaran. Bedanya apa? Kalau kita jalan kebenaran, jalannya memang jalan benar, tapi belum tentu kita melakukan kebenaran. Tapi kalau langkah hidup kita bukan tergantung dari jalannya, tapi tergantung dari diri kita. Tergantung dari Kristus dalam kita aktif atau enggak. Kalau Kristus yang enggak aktif, mau jalannya jalan kebenaran, kita nggak akan melakukan kebenaran. Tapi waktu kita percaya, waktu Kristus dalam kita mulai aktif, jalannya seburuk apapun, jalannya jalan orang fasik, kita berjalan. Kenapa? Karena kita yang membawa kebenaran sampai kepada orang fasik. Kita yang memperkenalkan kebenaran sampai kepada orang fasik. Dan kebenaran selalu berhubungan sama yang namanya kelimpahan. Makanya yang pertama, kalau 4 level untuk ngalamin kelimpahan, yang pertama jangan gagal fokus. Kenapa? Waktu kita berkata Tuhan adalah gembalaku, berarti kita nggak fokus sama yang lainnya, tapi kita fokus sama gembala kita. Maka yang pertama setelah jangan gagal fokus, yang kedua Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya dibilang gini, I thought I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Saya percaya salah satunya kata lembah kekelaman di sini bukan cuma lembah kekelaman, tapi kalau kita belajar bahasa Inggrisnya bilang ini, itu adalah lembah daripada bayang-bayang maut. Saya mau tanya, kalau bayang-bayang itu udah kenyataan belum? Belum. Kenapa masih bayangan? Nah, makanya ada 3 bayangan yang berbeda. Bayangan di sini dibilang, sekalipun saya berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ternyata kata bahaya ini bukan cuma bahaya. Aku tidak takut kejahatan yang akan menimpa diri saya. Artinya apa? Kejahatan di sini itu adalah segala sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, kursi fungsinya buat apa? Duduk. Fungsinya buat duduk. Kalau tiba-tiba ada lampu rusak, nggak ada tangga, bisa dipakai nggak? Tapi fungsinya kursi buat duduk. Kalau kita sering injak, ini saya nggak mau injak karena bukan kursi saya. Kita sering injak, kalau setiap ada barang yang rusak kita pakai kursi. Setiap di luar misalkan mau ngecat kita pakai kursi, lama-lama kursinya rusak. Dan kursinya apa? Tidak berfungsi sesuai dengan fungsi awalnya. Seringkali kita ini tidak berfungsi sebagaimana rencana Tuhan menciptakan kita. Seringkali kita nggak berfungsi sebagaimana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali kita cuma mau berfungsi untuk keinginan diri kita sendiri. Makanya kenapa dibilang kita ini tidak akan berjalan, tidak akan takut akan kejahatan, akan sesuatu yang tidak berfungsi. Kenapa? Karena dibilang di sini gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ada 3 bayangan yang berbeda. Yang pertama saya percaya iman itu adalah bayangan daripada terang yang hidup, atau bahasanya iman itu adalah bayangan daripada Kristus yang aktif. Tapi yang kedua, siapa yang di sini tidak pernah khawatir? Atau siapa yang pernah khawatir? Khawatir akan apa biasanya? Uang. Selain uang apa lagi? Anak. Kenapa anak saya nanti gede jadi apa ya? Pernah mikir gitu nggak orang tua? Jangankan itu, uang. Besok kalau uangnya lagi mepet, besok bayar tagihan pakai apa ya? Siapa yang pernah mikir kayak gitu? Saya pernah nih. Apalagi yang kita punya usaha, seringkali
tagihan belum cair, besok ada orang yang nagih. Kepalanya udah pusing, kenapa? Mikirnya gimana caranya supaya tagihan dibayar. Bagaimana, kenapa? Karena kita hidup dalam kekhawatiran. Ternyata kekhawatiran itu apa? Itu cuma dari bayangan terang yang palsu. Kenapa? Iman itu adalah bayangan daripada terang yang sebenarnya yang hidup. Tetapi setiap bayangan itu berada di bawah sayap Tuhan. Kenapa? Kalau kita berada di bawah bayangan sayap Tuhan, berarti sayap Tuhan yang melindungi kita, yang mengcover kita. Waktu kita berada under thy wings, kita percaya kita nggak melihat sayapnya juga, at least kita ngerasa bayangan sayapnya. Walaupun di atasnya panas, kita nggak ngalamin panasnya. Kenapa? Karena ada lindungan sayapnya. Waktu di atasnya hujan, kita nggak kehujanan. Kenapa? Karena kita berada dalam lindungan sayapnya. Kita tetap kering. Makanya kenapa saya percaya salah satunya, kenapa kita seringkali disfungsi, karena kita nggak tahu dan kita nggak mau dididik oleh gada dan oleh tongkat. Makanya disebutkan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kata gada di sini, itu artinya adalah, kalau kita belajar mengenai umi santeka dan misteka, kata gada di sini itu dipegang oleh tangan kanan. Gada ini biasa dipakai oleh gembala untuk menggiring domba-dombanya. Sedangkan tongkat atau sifteka itu berada di tangan kiri, dipakai untuk mukul. Pertanyaannya, kalau mukul lebih gampang pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kenapa gada dipegang di tangan kanan, tapi tongkat pemukul dipegang di tangan kiri? Yang saya percaya, seringkali Tuhan itu mendidik kita bukan untuk menyakiti kita. Makanya tangan kiri kekuatannya tidak seperti tangan kanan. Tapi kenapa tangan kanan menggiring? Kalau misalkan tongkat domba itu ujungnya kayak payung, ada cantelannya. Tujuannya apa? Kalau dia yang mendidik, bukan mendidik dengan otoriter, tapi seorang pemimpin yang diberikan otoritas untuk mendidik dengan penuh kasih, bukan untuk menyakitinya. Siapa yang percaya di sini pemimpin di tempat ini, kalau nanti mendidik kita, itu mendidik bukan karena kebencian, tapi mendidik dengan supaya tujuannya apa? Supaya kita kembali di jalan yang benar, supaya kita kembali melangkah di langkah-langkah hidup kita yang benar. Makanya setelah itu, yang ketiga, setelah kita nggak gagal fokus dan berfungsi, yang ketiga, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, siapa yang pernah baca ayat ini sebelumnya? Saya mau tanya, waktu kita baca ayat ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku, tujuannya apa? Supaya apa? Kita makan, lawan kita olohok, melongo. Dulu mikirnya gitu saya. Kenapa? Saya diberkati, saya harus nunjukin. Ternyata lu salah, saya yang diberkati. Oh ternyata dibilang ini misunderstanding semuanya. Artinya apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Itu kalau kita belajar orang Ibrani itu, kalau mengadakan pesta, mejanya itu adalah meja panjang yang bentuknya seperti U. Kalau U berarti kan ada ujung kiri dan ujung kanan. Ada yang berhadapan, tetapi pemimpinnya di tengah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memberkati para lawan kita. Orang-orang yang mengkhianati kita, kita mulai memberkati. Makanya salah satu saya percaya kalau kita rindu ngalamin kelimpahan, maaf, bahasanya kita mulai memberkati musuh-musuh kita. Saya percaya ini nggak mudah. Seringkali kita ini paling gampang memberkati apa? Orang-orang yang sayang sama kita. Siapa yang di sini paling suka memberkati Pastor Joshua? Aduh, nggak ada Jos. Pastor Dennis atau Pastor Bugem Widi, ada yang suka memberkati? Nggak ada juga, cuma Tante Atin. Atau siapa yang di sini suka memberkati Tante Mei? Atau siapa yang di sini suka diberkati oleh para pemimpin? Ada yang suka memberkati Ko Samuel? Atau siapa yang suka diberkati sama Ko Samuel? Siapa yang suka diberkati? Seringkali kita ini suka diberkati tapi kita nggak mau memberkati. Makanya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Bukannya waktu kita diberkati kita mulai ngeledek orang-orang yang pernah mengkhianati kita.
Tapi waktu kita mulai diberkati, kita memberkati musuh-musuh kita juga. Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus ngomong gini, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ternyata bukan cuman berdoa, tapi mengasihi itu bukan cuma hanya dengan berdoa, tapi kita mulai memberi makan, kita mulai memberkati musuh-musuh kita. Dan yang setelah itu apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak ini dipakai untuk apa? Raja dan imam, sebelum mereka jadi ditabiskan jadi raja atau imam, mereka itu harus diurapi. Mereka biasa diurapi dengan minyak. Tapi pengurapan itu bukan akhir dari segalanya. Pengurapan itu hanya masa persiapan. Makanya ingat waktu Daud diurapi Samuel, dia nggak langsung jadi raja. Waktu Daud diurapi Samuel, dia apa? Dia ngalamin apa? Pengkhianatan demi pengkhianatan. Dia mulai bekerja sama Saul, dicintai oleh Saul, dikasihi oleh Saul, akhirnya dikhianati sama Saul. Setelah itu baru jadi raja. Makanya engkau mengurapi pialaku dengan minyak, itu artinya apa? Artinya kita dipersiapkan untuk menjadi pasukan raja dan imam. Siapa yang rindu dipersiapkan untuk menjadi Melkisedek di level kita sendiri? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dipersiapkan, baru apa? Pialaku penuh melimpah. Piala itu biasa berisi apa? Berisi air atau berisi anggur. Anggur berisi sukacita. Artinya apa? Waktu kita mulai diurapi, Tuhan itu rindu memenuhi setiap cawan diri kita. Supaya apa? Supaya luapan sukacita itu terus keluar daripada diri kita. Supaya waktu kita ketemu orang, orang gak lagi bilang kamu membawa kematian, tapi kamu meluapkan sukacita. Waktu orang ketemu sama kita mereka nggak lagi bilang, malas ketemu sama dia. Tapi orang suka ketemu dengan kita, kenapa? Karena waktu ketemu dengan kita, dia nggak sukacita. Ketemu kita yang sukacita, sukacitanya nular sama dia. Waktu kita ketemu orang yang Kristusnya lagi lemah, tapi Kristus dalam kita bersinar, pialanya penuh. Kristus dalam kita bisa meradiasi orang itu, sehingga Kristusnya boleh bangkit dan keluar juga. Dan yang keempat, ayat terakhir bilang gini, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Siapa yang rindu hidupnya dipenuhi kebajikan dan kemurahan dari Tuhan? Dan ini ujungnya, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah kita mulai memberkati orang yang memusuhi kita, ujungnya apa? Kata mengikuti di sini bukan mengikuti. Kalau mengikuti ya mengikuti. Tapi kata aslinya artinya itu adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan memburu saya. Beda nggak kalau kita cuma diikuti sama diburu, dikejar-kejar sampai kita dapat. Siapa yang di sini waktu belum punya pacar suka ngejar-ngejar pacar, calon pacar? Nggak ada yang suka? Atau pertanyaannya, siapa yang suka dikejar-kejar cewek atau ngejar cewek? Para laki-laki? Hah? Gak ada yang ngaku. Kalau perempuan suka dikejar-kejar cowok atau ngejar cowok? Semuanya dikejar cowok. Kalau kenapa suka dikejar? Hah? Master. Kenapa suka dikejar? Yang saya percaya, kalau orang yang suka ngejar, dia full effort, penuh usaha ngejarnya, semuanya keluar, tenaganya, energinya keluar. Tapi kalau orang yang dikejar-kejar, dia diem. Kebajikan dan kemurahan belaka yang datangin dia. Dia nggak ngelakuin apa-apa, dia diam. Tapi syaratnya apa? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu bukan di gereja 24 jam ya. Siapa yang di sini mau diam di gereja 24 jam? Saya sih nggak mau. Kenapa? Nggak ada gunanya. Tapi diam di rumah Tuhan apa? Siapa yang percaya tubuh kita ini adalah bait Allah? Artinya apa? Waktu kita diam di dalam rumah Tuhan, kita sadar kalau tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Dan kita mulai apa? Kita mulai merawat bait Allah, rumah Tuhan yang ada dalam tubuh kita. Merawat apa? Makannya nggak sembarangan, mikirnya nggak sembarangan. Yang paling penting apa? Ngomongnya nggak sembarangan. Firman Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang di sini rindu memakan buah yang baik daripada mulut kita? Dan siapa yang sering kali kita ini
ngaku. Kita seringkali pakai mulut kita bukan untuk memperkatakan firman Torah, tapi seringkali kita memakai mulut kita untuk apa? Untuk mengeluh. Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka nggak melihat tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi mereka mulai bilang apa? Saya keluar dari tanah Mesir, saya nggak bisa makan semangka yang ada di tanah Mesir. Saya nggak bisa makan bawang prei yang ada di tanah Mesir. Yang diingatnya apa? Cuman makanan. Ngeluh, dan ngeluh. Sepanjang saya di padang gurun, saya cuma dapat apa? Setiap hari makan roti sama burung, daging gagak. Makan roti setiap hari. Dia ngeluh, mereka ngeluh, dan akhirnya mereka dibinasakan. Sampai ada 2 orang yang tidak mengeluh. Sampai akhirnya datang seorang namanya Yosua dan Kaleb yang sampai kepada tanah perjanjian. Pertanyaannya, siapa yang rindu hidup dalam kelimpahan? Hidup dalam kelimpahan bukan cuma berbicara saya kaya dan diberkati. Kelimpahan berbicara kelimpahan harta, tapi juga kelimpahan kasih karunia, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Mungkin kita saat ini belum diberkati secara finansial, tapi waktu kita datang dan ketemu orang memancarkan sukacita, kita mengalami kelimpahan sukacita, dan orang yang tadinya nggak sukacita mengalami sukacita juga. Orang yang tadinya nggak punya pengharapan, dia jadi punya pengharapan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Kristus yang ada dalam kita, yang mulai pialaku penuh melimpah, yang mulai keluar dan mengalir kepada sesama kita. Siapa yang pagi hari ini, siang hari ini rindu mau berkata, Tuhan, aku rindu ngalamin kelimpahan yang daripadamu Tuhan. Aku rindu Tuhan, pialaku penuh melimpah sampai meluber keluar Tuhan. Saya rindu Tuhan untuk tetap fokus sama Engkau Tuhan. Fokus Tuhan bukan memandang pada kekurangan Tuhan, tapi saya fokus Tuhan memandang kepada Gembala Agung saya Tuhan. Saya memandang kepada surga Tuhan. Dan saya mau tetap berfungsi Tuhan. Setelah berfungsi Tuhan, saya juga rindu memberkati musuh saya Tuhan. Sampai saya rindu Tuhan untuk tinggal dalam rumah-Mu sepanjang hari. Yang rindu angkat tanganmu. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab, tapi nggak suruh. Nanti kalau udah di siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anam sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang dari sini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah pedang
hidup. Barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adalah 11 ayat 25. Adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini Ini yang gerakan Nadia. Tekan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya. Ini Nadia apa lagi? Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia ini ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.